Dapat dikatakan bahwa energi sangat penting bagi kemajuan, dan juga merupakan masalah mendesak bagi setiap negara di seluruh dunia. Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap pencemaran lingkungan, energi terbarukan mendapat perhatian lebih. Sebagai negara dengan wilayah daratan yang luas dan jumlah penduduk yang besar, kesulitan energi Tiongkok, khususnya di bidang energi terbarukan, telah menjadi perhatian internasional dalam beberapa waktu terakhir. Tiongkok telah membuat kemajuan luar biasa dalam energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Saat ini, Tiongkok tidak hanya menyandang gelar sebagai produsen panel surya terbesar di dunia, namun juga telah mencapai kesuksesan besar di bidang ini. Di gurun pasir di barat laut Tiongkok, di mana kehidupan tampak mustahil di tengah pasir dan angin kencang, sebuah fenomena luar biasa sedang terjadi secara diam-diam. Lebih dari 8.000 pekerja Tiongkok telah melakukan misi menantang untuk mengubah lahan tandus menjadi taman pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia. Dengan luas 540 km persegi, taman ini terdiri dari panel surya yang tertata rapi, di lahan terpencil seluas setara dengan 10.000 lapangan sepak bola. Meskipun iklimnya keras sehingga tidak memungkinkan untuk ditinggali manusia, tempat ini terbukti menjadi lokasi ideal untuk pembangkit listrik tenaga surya. Jika dilihat dari atas, jutaan panel surya menyerupai lautan biru luas sehingga membentuk tontonan alam yang menakjubkan. Namun kemajuan teknologi fotovoltaik di alam gurun bukannya tanpa kendala. Mempertahankan efisiensi produksi energi pada panel surya menjadi sulit ketika debu menumpuk atau vegetasi menutupi area tersebut. Dalam 10 tahun terakhir, banyak negara telah mengalokasikan anggaran tahunan yang besar untuk memelihara fasilitas-fasilitas ini, yang jumlahnya mencapai jutaan dolar. Di Tiongkok, para pekerja telah menerapkan pendekatan berbeda di pembangkit listrik tenaga surya, dengan memelihara hampir 300.000 domba di fasilitas fotovoltaik. Hewan-hewan ini memainkan peran penting dalam menjaga tanah bebas dari gulma dan memastikan efisiensi sistem. Hari ini, kita akan mendalami pembangkit listrik fotovoltaik di Provinsi Qinghai, Tiongkok, yang merupakan salah satu fasilitas tenaga surya terbesar di dunia, dan mempelajari bagaimana pabrik tersebut mempertahankan operasinya dengan bantuan ratusan ribu domba. Daerah ini telah mengalami tingkat penggurunan sebesar 98%, sehingga hampir tidak mempunyai vegetasi sama sekali. Dari kejauhan, pemandangan tersebut tampak seperti lukisan alam menawan yang belum terjamah kehadiran manusia. Namun, tersembunyi di dalam tanah yang terlupakan ini, insinyur Tiongkok telah berhasil menciptakan sebuah mahakarya yang terkenal di dunia. Pada tahun 2012, pemerintah Tiongkok mengumumkan rencana ambisius untuk membangun fasilitas fotovoltaik skala besar yang mencakup lebih dari 600 km persegi di wilayah gurun. Menghadapi besarnya upaya ini, insinyur Tiongkok dengan bijak memutuskan untuk melakukan pendekatan terhadap proyek ini secara bertahap. Tahap awal, yang menelan biaya 4,9 triliun rupiah, berfokus pada pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di area seluas 78 km persegi, dan mampu memasok sumber energi yang dapat diandalkan untuk minimal 3 juta rumah tangga setiap tahunnya. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena minimnya gangguan aktivitas manusia. Selain itu, terletak di ketinggian 2.920 meter di atas permukaan laut, dan menerima rata-rata lebih dari 3.000 jam sinar matahari per tahun, kondisinya sangat cocok untuk pembangkit listrik alami. Namun, lahan ini juga menghadirkan beberapa kesulitan besar. Badai pasir yang kuat dan badai debu yang sering terjadi terkadang dapat menyelimuti ratusan panel surya, sehingga berdampak terhadap efisiensi produksi energi. Para pekerja terus-menerus ditugaskan membersihkan debu yang terkumpul, untuk memastikan pembangkit listrik beroperasi secara efektif. Selama proses ini, mereka menemukan bahwa air yang digunakan untuk mencuci panel surya, justru membuat tanah tandus menjadi subur, sehingga menyebabkan tumbuhnya gulma. Seiring waktu, gurun mulai berubah menjadi tanah yang subur.
Untuk melindungi dan meningkatkan hubungan antara teknologi fotovoltaik dan lingkungan sekitar, staf membuat keputusan untuk mengoptimalkan pendekatan mereka. Dalam hitungan bulan, terjalin hubungan simbiosis antara panel surya dan rumput. Panel surya memberikan keteduhan pada rumput, melindunginya dari sinar matahari langsung dan mengurangi penguapan air tanah. Padang rumput ini tidak hanya menambah keindahan lingkungan sekitar, tetapi juga membantu stabilisasi tanah dan mengurangi dampak badai pasir. Namun, kesulitan baru muncul karena ketinggian rumput melebihi panel surya. Vegetasi yang tumbuh subur mulai menghalangi sinar matahari dan menghambat penyerapan energi, sehingga menjadi lebih mengkhawatirkan. Jika pengelolaan rumput tidak dilakukan dengan hati-hati, gulma kering berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran pada musim kemarau. Kebakaran hebat dapat menyebabkan kerusakan pada lebih dari 7 juta panel surya. Insinyur Tiongkok menghadapi kesulitan besar karena pesatnya pertumbuhan gulma di pembangkit listrik. Pemotongan rumput secara manual terbukti tidak efisien, dan mengabaikannya akan menimbulkan risiko badai pasir. Namun demikian, hanya mengandalkan pemangkasan manual tampaknya merupakan satu-satunya pilihan. Badai pasir diperkirakan akan kembali terjadi, namun proses memangkas sisa rumput secara manual sepertinya hanya membuang-buang waktu. Para pekerja perlu fokus pada pengumpulan data dan pemeliharaan peralatan fotovoltaik. Namun, ketika segala sesuatunya tampak terhenti, seorang insinyur menemukan solusi yang unik dan efektif. Dia mengusulkan penggunaan kawanan domba untuk mengonsumsi rumput berlebih, untuk memastikan keamanan dan efisiensi fasilitas fotovoltaik. Awalnya, hanya 80 ekor domba yang diuji untuk memudahkan pemberian pakannya. Untuk menampung domba, ketinggian pemasangan panel surya disesuaikan dari 50 cm menjadi 120 cm. Penyesuaian ini memungkinkan domba untuk bergerak bebas di bawah panel surya tanpa menyebabkan kerusakan pada sistem fotovoltaik. Uji coba tersebut berlangsung selama lebih dari 2 bulan, dan hasilnya mengejutkan. Domba menunjukkan antusiasme yang besar dalam memakan rumput liar, namun tetap acuh terhadap fasilitas dan peralatan. Kawanan tersebut tidak hanya secara efisien menghilangkan gulma dari tanah, namun mereka juga memastikan bahwa panel surya tetap bersih, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Pada saat yang sama, domba yang merumput di bawah pembangkit listrik dan kotorannya memberikan pupuk alami bagi daerah sekitarnya. Tanah berperan penting dalam mendorong keseimbangan ekologi yang lebih baik, dan uji coba ini menghasilkan lebih banyak keberhasilan daripada yang diperkirakan. Didorong oleh hasil tersebut, tim proyek memutuskan untuk memperluas kawanan domba. Mereka juga meminta partisipasi para penggembala setempat, dan secara bertahap mengubah taman fotovoltaik menjadi produksi energi yang efisien, dan menjadi area penggembalaan. Pada saat itu, taman fotovoltaik tersebut memiliki 270 kandang domba, yang menampung lebih dari 300.000 domba. Domba-domba ini menemukan tempat berteduh di bawah panel surya, sehingga memastikan fasilitas tersebut beroperasi secara normal, sekaligus berkontribusi terhadap pembangkitan energi lokal. Dikenal sebagai penggembala fotovoltaik, setiap domba dewasa dapat mengonsumsi sekitar 5 pon gulma setiap hari, menghabiskan sebagian besar waktu luangnya untuk mencari makan. Cara alami dan efisien ini telah mengurangi kebutuhan pembersihan manual secara signifikan, dan staf hanya perlu menyediakan air minum untuk kawanan ternak. Kenyataannya menunjukkan bahwa 1000 domba dapat membersihkan lebih dari 1000 hektar lahan energi surya dalam waktu setengah bulan, yang secara efektif memecahkan permasalahan tersebut. Masalah kebersihan pembangkit listrik dapat diatasi secara efektif, sekaligus membangun pendekatan pertanian berkelanjutan untuk wilayah setempat. Domba, yang dikenal karena sikapnya yang lembut, tidak merusak kabel atau peralatan lainnya, karena mereka hanya berkonsentrasi merumput pada makanan pilihan mereka, yaitu rumput. Teknik inventif ini tidak hanya menampilkan perpaduan teknologi modern dan praktik tradisional, namun juga menjadi bukti keberhasilannya. Proyek domba tenaga surya tidak hanya membantu pengendalian gulma,
dan meminimalkan penggurunan di dalam pembangkit listrik, namun juga mendukung konsep pertanian ekologis yang didukung oleh masyarakat, memperkenalkan ide-ide inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.